Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa, sahabat Eljon, bertemu lagi dan saya Bagas dalam program Indonesia Business Forum dalam acara Productivity and Performance Mentoring tentunya. Nah sahabat Eljon, di episode kali ini kita akan membahas mengenai terkena layoff imbas pandemi COVID-19, saatnya menjadi pengusaha UMKM. Nah, ingin menjadi pengusaha UMKM yang sukses dan berhasil, kuncinya hanya satu sahabat Eljon, yaitu harus memiliki productivity dan performance yang luar biasa. Nah, untuk itu sahabat Eljon, hari ini saya telah mengundang narasumber kita untuk berbincang-bincang mengenai topik kita kali ini. Nah, kita telah kehadiran Bapak Benny Cuaca yang merupakan Direktur Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring. Dan kita juga kehadiran narasumber hari ini Bapak Amrullah Asmi, MPSI Psikolog sebagai founder dan CEO Terampil.com. Wah, luar biasa sekali sahabat Eljon. Kita sapa dulu, halo Pak Benny. Halo, Bro Bagas. Baik, sehat ya Pak? Sehat. Baik, nah ada Pak Amrullah juga, halo Bapak. Halo Mas Bagas. Oke, apa kabar Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, mantap. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih telah menemani kita hari ini Pak ya untuk berbincang-bincang bersama sahabat Eljon mengenai topik terkena layoff imbas pandemi COVID-19, saatnya menjadi pengusaha UMKM. Nah, kita ketahui sahabat Eljon saat ini kita sedang dalam situasi pandemi COVID-19 ya Pak ya. Yes. Nah, jadi kita harus lebih produktif lagi, dan hari ini ada Bapak Amrullah dan Pak Benny yang akan berbagi tips untuk menjadi pengusaha UMKM di tengah pandemi ini ya. Yes. Oke, nah untuk itu saya langsung masuk ke topik kita ya Pak ya. Yes. Oke, nah mungkin kita akan mulai dulu Pak, bagaimana sih pandangan Bapak mengenai kondisi perekonomian setelah pandemi ini Pak? Atau mungkin saat pandemi ini, mungkin perekonomian kita seperti apa sih Pak pandangan Bapak Amrullah dan Pak Benny? Mungkin kita ke Pak Amrullah dulu, silakan Pak. Oke, terkait dengan kondisi ekonomi pada saat pandemi dan pasca pandemi, seperti yang kita ketahui, daya beli masyarakat itu turun. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan-kegiatan ekonomi itu dibatasi. Nah, dari dua hal ini kita sudah bisa melihat bahwa akan terjadi yang namanya resesi. Ketika kegiatan ekonomi itu tidak berjalan, artinya banyak produksi yang macet. Ketika produksi macet, artinya produksi domestik bruto Indonesia itu sudah pasti berkurang. Nah, ketika itu terjadi, pertumbuhan ekonomi juga akan terhambat. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi terhambat, uang yang masuk atau yang beredar di pasar itu berkurang. Nah, artinya dari sisi customer, daya beli itu turun. Nah, dari dua hal ini, kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, dan daya beli masyarakat yang turun, kita akan pergi kepada satu ending atau bahkan satu kondisi di mana akan terjadi resesi menurut saya. Apalagi pada saat ini kita udah tahu beberapa negara di dunia seperti Jerman, Swiss, Inggris, negara tetangga kita Singapura, Korea Selatan, mereka sudah masuk ke jurang resesi ekonomi. Padahal sebelum COVID-19 mereka memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus. Tapi karena pandemi COVID-19 pertumbuhannya minus, bahkan sekarang sudah masuk jurang resesi ekonomi. Nah, dengan kondisi Indonesia yang sekarang, saya melihat dari pandangan saya, kondisi ekonomi itu akan jauh lebih buruk pada sekarang. Makanya judul ini sangat penting, judul ini sangat bagus untuk kita bicarakan. Gimana caranya supaya ekonomi kita itu bangkit. Nah, salah satunya adalah dengan menjadi pengusaha di Indonesia. Jadi kalau ditanya kondisi ekonomi kita akan masuk ke jurang resesi. Saya menduga seperti itu. Begitu Mas Bagas. Oke, berarti memang saat ini pandemi ini untuk semua kalangan ya Pak, kita bisa bilang semuanya menurun. Oke. Nah Pak Benny gimana Pak? Pak Benny setuju nggak dengan Pak Amrullah mengenai ekonomi kita? Kalau untuk ekonomi kita, Bro Bagas ya, sahabat Eljon, itu 100% absolutely dengan pendapat Pak Amrullah, saya sangat setuju banget. Setuju ya. Jadi kalau kita bicara ekonomi itu sudah pasti. Kita sudah pasti. Simpel aja. Kita bisa melihat fakta di lapangan. Nah, sekarang what next-nya yang penting kan ya. What next-nya ini kita mau ngapain sih gitu loh. Nah, what next itu ada beberapa sih.
apakah kita mau berdiam diri, kita mau menganggap diri kita ya udahlah kita terima nasib. Oke. Mencoba untuk fight keluar nasib ini. Nah, kalau saya lebih cenderung melihat dari sisi what next-nya. Jadi sekaranglah saatnya, sekaranglah momentumnya munculnya para pengusaha-pengusaha yang baru di Indonesia ini gitu loh. Nah, jadi bukan dari sisi mindset kacamata, tapi kepada peluang-peluangnya sih. Demikian Bro Bagas. Oke, setuju ya Pak ya, berarti Pak Benny dan Pak Amrullah, sahabat Eljon, saat ini kita sedang di situasi yang memang ekonominya turun. Nah, berbicara ekonomi, mungkin kita akan berpikiran juga bagaimana nasib para pelaku UMKM dan bagaimana nasib para pekerja yang di layoff. Nah, itu mungkin kita ingin tahu juga nih pendapat dari Pak Amrullah. Itu bagaimana Pak? Karena saat ini kan banyak sekali pekerja-pekerja yang di layoff. Yes, nah terkait dengan kondisi para UMKM dan kondisi para pekerja yang di layoff, mungkin semuanya akan merasakan hal yang kurang enak saat ini. Gitu loh. Nah, saya ingin fokus kepada para pekerja yang di layoff. Nah, menurut Kementerian Tenaga Kerja, yang di layoff itu sekitar 3 juta. Tapi menurut Kadin yang di layoff itu sekitar 6 juta. Nah, poinnya bukan di perbedaan itu. Poinnya adalah bahwa ada banyak dari saudara-saudara kita di Indonesia yang di layoff. Yang mana perusahaan-perusahaan saat ini itu membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun, which is itu di tahun sekitar 2021 sampai 2022 untuk bisa kembali normal. Nah, teman-teman kita yang di layoff ini, mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan lagi karena banyak perusahaan memoratorium penerimaan pekerja. Nah, seperti yang dibilang sama Pak Benny tadi, kondisinya adalah demikian. Yang harus dilakukan sama pekerja ini adalah mau tidak mau mereka harus banting setir menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia turun. Next-nya adalah harus dibangkitkan dengan banyaknya produksi-produksi. Nah, produksi-produksi ini bisa banyak kalau banyak bermunculan pengusaha-pengusaha yang baru, gitu loh. Nah, mungkin muncul yang namanya pertanyaan, Mas Ham, ini kenapa? Gimana caranya saya bisa jadi pengusaha? Saya nggak punya modal. Kemudian saya juga nggak punya yang namanya basic untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, di acara ini saya ingin memberitahukan bahwa Pak Jokowi itu baru mengeluarkan peraturan atau rencana untuk memberikan bantuan kepada 12 juta UMKM, ya baik UMKM pemula maupun UMKM yang sudah berjalan, bantuan sekitar 2,5 juta untuk dapat dijadikan sebagai bantuan atau modal untuk melanjutkan usaha mereka. Nah, jadi kalau ditanya saya nggak ada modal, silakan cari akses kepada teman-teman yang terkena layoff untuk bisa mendapatkan bantuan itu. Ya kan, ketika modal itu sudah didapatkan, nah tinggal caranya gimana bisa membangun usaha. Muncul lagi pertanyaan biasanya dari teman-teman yang di layoff ini, Mas Ham, saya bingung, saya mau usaha apa? Ini usaha banyak banget, saya nggak tahu nih mau usaha apa. Nah, makanya kami di Trampil.com kami menyediakan pelatihan gimana caranya menentukan usaha yang tepat atau yang cocok untuk setiap orang, gitu loh. Habis pelatihan tentang bagaimana menentukan usaha yang tepat, gimana membuat rencana usahanya. Setelah rencana usaha, ambil lagi pelatihan tentang bagaimana cara memulai dan mengelola usaha. Terus ambil lagi pelatihan tentang bagaimana cara membesarkan bisnis. Karena seperti yang disampaikan di awal tadi, kunci dari keberhasilan ekonomi kita, kunci untuk bangkit dari keterpurukan sebagai korban dari layoff COVID-19 itu adalah performance tadi, gitu lah. Nah, jadi teman-teman yang di layoff ini harus upgrade diri, harus belajar gimana caranya usaha, gitu loh. Karena segala sesuatu itu akan sulit kalau kita tidak tahu caranya. Makanya kita harus tahu caranya dengan upgrade ilmu. Salah satunya adalah mengambil pelatihan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Amrullah. Berarti memang benar ya Pak ya, productivity dan performance harus kita tingkatkan seperti di awal tadi ya. Nah Pak Benny sebagai divisi productivity dan performance mentoring ini Pak, bagaimana Pak menanggapi pernyataan dari Pak Amrullah tadi? Apakah memang productivity dan performance ini memang sangat penting Pak di tengah pandemi saat ini?
dalam menuju sukses tadi, yaitu tadi cari tahu caranya dulu, cari tahu siapa yang bisa nolongin kita, itu so pasti lah. Nah, ada poin yang terpenting sebelum itu sih, Bro Bagas, teman-teman semua. Apa itu, Pak? Ya. Jadi gini, nah pada saat kita kena layoff ya, atau bahasa kita lah, kita kena dirumahkan atau di PHK, Pak Beni, semuanya gelap, semuanya sirna, semuanya musnah, Pak. Tuhan nggak adil, Pak. Nah, nggak ada masalah kita untuk berada dalam kondisi seperti itu. 1 hari, 2 hari, ayo, nggak ada masalah. Kita ya, justru aneh gitu. Yeah. Pasti orang bersedih. Nah, pada saat dalam kesedihan tadi, ada 2 pesan penting saya sih, Bro Bagas ya, sahabat John. Pertama, apa itu, Pak? Kuncinya. Nah, poin pertama adalah air mata kebahagiaan orang-orang yang kita sayangi itu jauh lebih berharga daripada air mata kita sendiri. Jadi mau sampai kapan kita nangis? Mau sampai kapan kita? Yang kedua, apakah dengan air mata kita nangis tadi bisa membuat orang-orang kita sayang itu bisa makan, bisa hidup? Nah, jadi sudah stop baperan, stop nangis, stop kesedihan, bangkit. Nah, saatnya bangkit ya, Pak ya? Ya. Cara bangkit gimana? Ya belajar, cari tahu caranya gitu loh. Nah, minta dibimbing sama orang sudah berhasil. Nah, poin di sinilah yang kita mau berbagi ke teman-teman semuanya. Udah, kita sama-sama lah. Jadi kata kuncinya untuk melewati pandemi COVID ini adalah kolaborasi sinergi. Nggak bisa enggak. Kolaborasi sinergi untuk bangkit sama-sama ya, Pak ya. Stop keterpurukan ini kita semua merasakan, tapi jangan pernah larut dalam kesedihan ini ya, Pak Beni ya. Nah, berbicara bagaimana bangkit, sahabat Eljon, setelah ini saya, Pak Beni dan Pak Amrullah akan membahas mengenai bagaimana bangkit di tengah pandemi ini. Untuk itu, sahabat Eljon, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.